Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dalam program Ngetok, ngobrol enak bareng Toko. Nah, bersama saya Barokah Merinaldi, biasa dipanggil Oka. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah tokoh muda yang sangat cerdas, profesional, berintegritas, dan visioner. Merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan juga Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan founder sekaligus managing partner ASP Law Firm, kantor hukum yang didirikannya di Jakarta. Tapi kami lebih mengenal beliau sejak merintis karir advokatnya di Kota Palembang. Beliau adalah Haji Muhammad Arifudin, SH.MH. Selamat datang Kak Arif. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menjadi tamu kami dalam kegiatan podcast kali ini Kak ya. Kak, kita langsung aja Kak ya. Tidak apa-apa aku sapa Kak Arif. Nggak apa-apa. Ya. Pada profil yang kami dapat nih Kak, Kakak ini kan aktivis kampus dan pernah juga mengetuai BEM kampus nih. Ya. Serta menjadi ketua mahasiswa pecinta alam. Ya. Nah, Kak, kenapa memilih menjadi aktivis kampus Kak? Bisa diceritain Kak? Sebenarnya kalau berorganisasi memang saya dari SMA lebih tepatnya STM. Saya dulu STM. Oh, STM Kak ya? Iya, STM. Jadi saya dulu STM tahun 99. Saya memang sejak STM memang aktif di organisasi. Dulu saya di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dulu waktu STM. Dulu namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Kalau sekarang sudah menjadi IPM ya. Gitu. Saya terakhir juga menjadi sekretaris umum di kota. Waktu itu di kota di Salatiga. Salatiga itu satu daerah kota Madya ya di Jawa Tengah. Jadi ketika kemudian saya pernah bekerja, kemudian 3 tahun kemudian saya baru kuliah, makanya saya memang sudah hobi berorganisasi ya. Jadi waktu di kampus pun saya masuklah organisasi pecinta alaman. Waktu itu Mapala Brimpals kan begitu. Memang di kampus saya selalu aktif karena ya kita kan memang saya secara karena sudah terdidik sejak SMA ya, sejak STM. Jadi kayak seperti dituntut untuk peka dengan kondisi sekitar. Maka waktu di kuliah pun baru di kampus S1 ya saya aktif di organisasi. Saya pernah menjadi ketua DPM, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian saya pernah menjadi ketua BEM juga. Kemudian setahun sebelum tamat saya pernah ya menjadi ketua umum Mapala. Tempat saya organisasi pertama saya waktu kuliah, waktu pertama kali saya berorganisasi kan di Mapala waktu kuliah ya, tapi sebelumnya saya udah pernah. Jadi memang terakhir menjadi ketua Mapala Brimpals waktu itu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, samping itu saya pernah kita juga ikut kontestasi presiden mahasiswa. Waktu itu saya juga terpilih tapi karena kondisi dan lain hal terjadi kisruh ya, karena memang kampus ini kan kayak republik mini ya. Republik kecil ya. Ya, republik kecil, jadi banyaklah ya perpolitikannya pun cukup menarik sebenarnya kalau di kampus. Jadi saya waktu itu terpilih tahun 2009 menjadi presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Cuman karena kekisruhan kemudian akhirnya tidak keluar SK dan nggak dilantik lah. Dan ya setelah itu saya memutuskan ya udahlah, akhirnya saya menamatkan diri karena saya sebenarnya udah praktis. Saya 5 semester itu mata kuliah sudah hampir 6 semester itu udah habis. Tapi waktu itu karena aktif berorganisasi jadi kesana kemari menjadi ketua DPM, ketua BEM, terakhir menjadi presma itu. Kemudian dengan kekisruhan yang ada nggak dilantik lah istilahnya, terus ya udah kita tamat, kita terjun ke dunia nyata lah, ke masyarakat kan gitu. Ini Kak, selepas menyelesaikan kuliah nih Kak Arif merintis karir sebagai advokat di Palembang, kemudian hijrah ke kota Jakarta berkarir sebagai kurator nih Kak. Ya. Nah ini benar-benar bermental perantau Kak. Gimana ceritanya itu Kak? Ya. Kalau perantau memang kalau dihitung saya merantau itu berarti total sudah 20 tahun loh. 20 tahun. Saya dari tahun 2002. 2002 saya tamat STM, 2002 saya merantau waktu ke Bangka. Jadi ke Palembang semuanya merantau saya. Jadi ke Bangka 3 tahun, kemudian ke Palembang itu 7 tahun. Jadi saya 2010 memang ikut PKPA di Palembang, kemudian saya magang di kantornya Pak Bahrul Ilmi Yakub. Ya, saya mengagang di sana, kemudian menjadi junior lawyer di situ. Kemudian saya tertantang untuk, ya bukan tertantang, memang kalau seorang lawyer, menurut saya pribadi kan semua orang bisa berbeda pendapat ya. Menurut saya pribadi untuk tantangan menjadi seorang lawyer jadi ibu kota gitu. Jadi maka saya
mencari peluang lah di ibu kota, karena ibu kota itu tempat pasti perkara lebih kompleks dan itu akan apa ya? Apa namanya, kita menjadi tertantang untuk belajar lebih banyak hal gitu. Ya. Baik tentang baik sebenarnya dari semua profesi sih, semua profesi pasti akan pusatnya kan di ibu kota. Makanya pusat bisnis juga di Jakarta. Jadi saya langsung ke Jakarta, kemudian saya gabung dengan law firm waktu itu Batubara and Bell sebagai associate selama 5 tahun. Kemudian tahun 2017 saya berpikir saya sudah belajar di kantor orang selama 7 tahun, saya pikir udah cukup, maka saya dengan rekan saya Mas Helin Susanto mendirikanlah law firm Arifudin Susanto Partnership yang sampai sekarang dari 2017. Jadi memang kalau dibilang mental perantau ya memang ya saya ya bisa dibilang begitu juga. 20 tahun. Jadi 20 tahun. Jadi kalau dibilang saya sudah menganggap tidak merantau sekarang karena sudah menetap di Jakarta kan. Keluarga saya di Jakarta, anak-anak saya di Jakarta, kemudian pekerjaan saya, saya punya kantor di Jakarta, artinya saya sudah menetap di Jakarta. Kalau dibilang perantau ya mungkin bisa iya bisa enggak, karena saya udah merasa udah merantau lagi sekarang. Udah stay di sana. Ya udah stay di sana begitu. Ini Kak, bagi awam juga nih kan agak bingung kami ini. Kalau antara perbedaan seorang advokat sama kurator itu apa Kak? Jadi kalau advokat, kita semua tahu sih, advokat kan pengacara lah ya. Pengacara ya berarti orang yang memberikan jasa hukum kan begitu. Semua orang yang memberikan jasa hukum disebut advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat kan begitu. Semua yang memberikan konsultasi hukum, mendampingi klien, memberikan jasa hukum baik di pengadilan, di luar pengadilan, itu namanya advokat. Itu kalau orang awam ya pengacara lah gitu. Kalau kurator memang kurang sedikit populer. Tapi kalau di ibu kota itu populer banget. Populer. Kalau di orang awam kurator itu kurator lukisan kan. Jadi kalau museum lukisan itu ada kuratornya. Ada kuratornya, itu kurator lukisan. Tapi kalau kurator pilot, nah itu baru kita. Ya beda. Jadi beda memang. Jadi kurator itu orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membereskan dan mengurus dan membereskan harta pilot. Artinya ketika suatu orang atau badan hukum atau perusahaan diputus pilot, maka pengadilan harus menunjuk kurator. Untuk apa kurator? Untuk mengurus dan membereskan harta pilot. Terus dia urus itu maksudnya gimana? Intinya gini, orang yang punya hutangnya banyak, diputus pilot, kemudian gimana cara bayarnya? Maka melalui kepailitan, pengadilan menunjuk kurator. Kuratorlah yang mengurus, mengumpulkan seluruh harta pilot, kemudian menjual, hasilnya dibayarkanlah kepada para yang punya piutang tadi. Itulah simpelnya. Gitu. Kurator kayak gitu kan? Ya, cuman memang kenapa kebanyakan kurator adalah lawyer? Karena memang syarat menjadi kurator. Harus lawyer ya? Itu satu harus lawyer atau akuntan publik. Akuntansi gitu. Akuntan publik. Cuman yang terjadi di Indonesia, karena kurator ini banyak bersinggungan dengan hukum, maka mungkin perkiraan pribadi saya nih nggak berdasarkan data ya, tapi di atas 90%, mungkin 90-95% kurator itu adalah lawyer. Gitu. Padahal sudah menjurus sebenarnya ada akuntan ya Pak? Akuntan ada, dan ada teman-teman kita kurator akuntan juga ada, tapi memang mayoritas kurator yang berasal dari akuntan jarang berpraktek sebagai kurator, tetap prakteknya adalah sebagai akuntan. Karena begini, kurator itu rentan digugat. Ketika misalnya pembagian kurator tidak memuaskan semua pihak, maka digugat. Rentan dilapor polisi, dilaporin di LP-in lah istilahnya. Karena apa? Menganggap kurator, wah ini kurator nih bertindak melawan hukum nih misalnya, atau ini penggelapan nih gitu. Padahal sebenarnya itu kerjaan yang memang yang diamanatkan undang-undang seperti gini. Kurator kerja kemudian melelang karena di daerah ini, misalnya di daerah, karena ini sedang perkara diajukan kasasi, maka dilaporkan bahwa ini penggelapan karena dengan alasan perkara ini masih diajukan kasasi. Padahal dalam kepailitan, mau diajukan kasasi, mau diajukan PK, itu kurator harus tetap bekerja, harus tetap menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan. Nah itu kan persepsi yang salah, tapi apakah kalau gitu kenapa dilaporin lah? Kan negara kita ini tidak melarang orang untuk melaporkan. Benar. Ya itu, ya kita proses dulu ya, walaupun prosesnya akhirnya prosesnya ya memang benar kurator begitu. Jadi ya memang kenapa banyak lawyer ya, karena seperti itu. Kalau akuntan ya karena basisnya bukan ini, mungkin ngapain dia udah jadi akuntan aja. Itu ya.
Gitu. Jelas banget soal perbedaan antara lawyer sama kurator. Nah, singgungan lagi nih Kak, kan sebelumnya Kak Arif sebagai founder sekaligus managing partner ASP. Di sini di data kami Arifudin Susanto dan partners nih Kak ya, yang beraktivitas di Jakarta. Nah, di usia yang muda nih Kak, Kakak mendirikan ya kantor hukum ini Kak. Kira-kira apa motivasi Kakak yang mendorong Kakak melakukan hal tersebut Kak? Ya, kalau mendirikan kantor hukum kan itu sebenarnya ya semua pengacara, semua lawyer pasti impiannya adalah mempunyai kantor hukum sendiri, itu udah pasti. Iya. Sama seperti dokter, maka kapan saya punya klinik sendiri? Iya. Lebih besar lagi kapan saya punya rumah sakit, kan begitu. Sama. Jadi kalau lawyer kita udah ikut kantor orang, kemudian maka pasti akan bercita-cita bahwa kapan saya punya kantor sendiri. Maka ketika sudah 7 tahun kita ikut kantor para senior, akhirnya saya memutuskan bahwa ini sudah saatnya kita membuat law firm kita sendiri dan yang sesuai dengan visi yang ada dalam diri kita masing-masing gitu kan. Kalau kita ngikut orang kan kita harus ngikutin gaya orang yang kita ikutin. Stylenya, ya harus, karena kan gitu. Saya nggak tahu itu kata-kata siapa ya, tapi ada game gini. Kalau kamu pilihannya, orang itu punya pilihan 2. Bergabung ke orang untuk mewujudkan mimpi orang, ya, atau mewujudkan mimpi kamu dengan merekrut orang. Kan itu pilihannya. Nah, saya memilih bahwa saya ingin mewujudkan mimpi saya dengan merekrut orang lain. ya. Gitu. Itu sebuah pilihan sebenarnya. Jadi akhirnya kita mendirikan kantor hukum, dan memang dari awal kantor ini kita kelola secara profesional. Jadi benar-benar modern dan profesional gitu. Jadi kita manajemennya kita rapi, kita ada orang finance sendiri, kita ada orang rekrutmen sendiri, dan kita semua kelola secara profesional karena kita memang ingin menjadi kantor hukum yang profesional ya. Terkait dengan kayaknya udah 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi ya kita 2 orang, kemudian 5 orang, kemudian 13 orang, kemudian 18 orang, sekarang alhamdulillah total 29 orang kita. Jadi 25 associate, 2 orang partner, dan 2 orang of counsel. Itu Kak ya? Ya. Gitu. Dan sekarang jadi peringkat 3 sebagai kantor hukum litigasi terbesar di Indonesia nih Kak. Ya. Ini berita yang kami tahu nih, kami rangkum. Jadi gini, kalau menjadi top 30, top 100, dan kebetulan tahun ini menjadi peringkat 3 kantor litigasi terbesar di Indonesia, itu sebenarnya nggak menjadi target sih. Jadi kita just ya kerja aja gitu, kita tetap kerja, melayani masyarakat, melayani klien dengan profesional. Kemudian kita memang mengembangkan kantor ini menjadi kantor yang memang impian kita menjadi kantor yang besar gitu, profesional dan besar gitu. Kita membantu banyak orang dan ternyata masuk dalam top 100, kemudian menjadi peringkat 3 litigasi ya. Ini khusus litigasi ya kalau 3. Kalau secara umum kita peringkat 34. Secara umum. Tapi kalau khusus litigasi kita memang peringkat 3 versinya hukum online. Jadi memang itu bukan menjadi tujuan sebenarnya, tapi kalau tiba-tiba kita menjadi, ya kita syukuri lah. Kita bersyukur, dan ini merupakan kerja tim. Jadi artinya kalau cuma kita berdua, saya dengan Helen Susanto, ya tidak akan terwujud. Kita mempunyai associate, kita mempunyai tim yang sangat solid, sehingga menjadi ya justru ini menjadi motivasi kita agar kita lebih baik. Oke. Sedikit kita iklan sedikit Kak ya, apa-apa Kak. Jadi kami di BGTP dalam naungan Sriwijaya IUS Institute, divisi riset kami memiliki beberapa karya buku, di mana bisa rekan-rekan atau teman-teman lihat di deskripsi di bawah ini. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat.
PKPS Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi. PKPA Stipada Jaya Pradi. Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Ini Kak Arif, sebagai tokoh muda yang profesional ini Kak, dan berintegritas dan visioner. Nah, Kakak saat ini datang ke Palembang dalam rangka apa Kak? Memang kebetulan kita rutin ya, ya kalau dibilang pengajar tetap iya, jadi kita saya salah satu tutor tetap PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Stipada. Ya. Stipada dan bekerja sama dengan ya Sriwijaya Institute ya itu. Jadi kita memang sebagai pengajar tetap. Jadi udah beberapa kali ini kayaknya yang kelima kalau nggak salah, yang kelima sebagai pengajar, dan memang PKPA yang diselenggarakan oleh Stipada ini memang udah berlangsung sekarang angkatan ke-21 kalau nggak salah ya. Itu saya 5 angkatan terakhir saya menjadi tutor tetap. Jadi memang salah satu silabus dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi itu adalah ada sesi tentang hukum peradilan niaga. Jadi saya sebagai salah satu tutor yang mengampu untuk mata ajar itu hukum acara peradilan niaga. Karena kebetulan itu memang bersinggungan dengan niaga kan berarti kepailitan begitu. Jadi memang karena saya sebagai kurator ya itu kita sebagai salah satu tutor atau pengajar. Ini Kak terakhir Kak, kira-kira apa pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada kaula muda khususnya di teman-teman junior advokat, kira-kira dalam menempuh pendidikan advokat ini baiknya gimana Kak? Ya. Pesan ke para junior ya, para junior asosiat atau para teman-teman yang baru lulus fakultas hukum yang ingin menjadi lawyer, yang baru ikut PKPA atau yang baru disumpah deh, kuncinya satu sebenarnya, konsisten. Konsisten ya? Satu konsisten. Jadi kalau memang pengen menjadi lawyer ya konsisten menjadi lawyer, jangan tergiur misalnya ternyata ya itu tapi pilihan ya, tapi kalau memang untuk menjadi lawyer ya harus konsisten. Lawyer ya udah lawyer. Yang kedua adalah integritas. Integritas. Kita sebagai lawyer harus punya integritas. Kita itu penegak hukum, lawyer itu penegak hukum, harus punya integritas. Kemudian kita harus soal kemampuan itu nomor sekian. Kalau saya soal kemampuan pengetahuan hukum saya masih lawyer muda, pengetahuan hukum saya belum luas, itu akan ngikut sendiri. Yang paling penting yang ketiga adalah attitude, sikap. Jadi itu nomor satu. Jadi kita sama klien, bagaimana kita bersikap dengan klien, bagaimana kita bersikap kepada penegak hukum lain, bagaimana kita bersikap kepada rekan sesama advokat, itu yang harus dijaga. Kalau soal kemampuan itu bisa ngikut sendiri. Jadi itu nomor satu. Kemudian kita harus punya visi yang jelas. Jadi 5 tahun kita sebagai lawyer 5 tahun ke depan kita harus apa nih? Kita punya target apa nih? 10 tahun kita harus apa nih? Planning kita apa? 15 tahun kita harus apa? 10-20 tahun kita harus apa? Dan itu harus konsisten dijalani. 5 tahun saya ikut orang, saya ikut kantor yang besar. 5 tahun ke depan saya harus punya law firm. 15 tahun saya harus punya law firm, saya harus anggotanya harus 50 orang misalnya. Nah, itu harus konsisten. Jadi konsistensi itu. Jadi punya visi yang jelas, punya integritas, punya visi, dan terakhir adalah profesional. Profesionalitas. Profesional. Tanpa ada profesional maka kita klien akan kapok. Sepanjang kita profesional, mau gaya menangani perkara seperti apa, mau style kita seperti apa, asal kita profesional, klien akan balik. Itu kuncinya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Arif atas waktu dan kesediaannya menjadi tamu kami. Ya, demikian bincang-bincang kita bersama Haji Muhammad Arifuddin SHMH. Semoga hal yang disampaikan tadi dapat kita memberikan manfaat dan juga ajaran-ajaran yang dapat diterima. Jadi jumpa lagi pada lain kesempatan bersama Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Terima kasih banyak Kak Arif. Sama-sama.